Friend, lu lihat gak sih di TikTok ada cewek pamer yang kemarin sempat rame? Kayak gini nih TikToknya. Hai guys, selamat malam. Cuman mau kasih tahu aja, kalau HP ku tuh iPhone, terus iPhone 11 Pro, satu lagi iPhone 11 Pro Max. Kalau HP kalian apa? Pasti Xiaomi ya. Pantas tercium tidak mampu. Good night. Sedih sih gue ngeliat yang kayak gini. Kok bisa-bisanya ya TikTok rame cuma buat hal kayak ginian doang? Orang tuh ya latihan tuh sit up gitu biar buncitnya hilang. Ini malah latihan marahin TikTokers. Yang buncit malah followernya dia coy. Soal HP ini ya, lu tau gak sih kalau iPhone itu nggak selalu lebih mahal daripada HP Android? Bukan black market, bukan. Tapi iPhone nggak pakai H. Beneran. Lo tau kan, jadi selama ini tuh gue udah pakai iPhone dari 2016 sampai 2020 ini. Ini HP emang bandel banget sih, bener-bener. Dia tuh nggak pernah ngerjain PR, nggak pernah ngerjain tugas, nggak ikutin kata-kata guru. Sorry, sorry. Maksud gue dia tuh awet banget ya. Cuma masalahnya nih ya, buat HP gue iPhone yang dari 2016 ini, bentar lagi tuh software sama security update-nya bakal nggak disupport lagi sama yang bikin, sama si Apple. Nah kan bahaya banget nih jadinya. Apalagi kita ngomongin dunia digital tuh banyak berurusan dengan duit kan. Dan lebih parahnya lagi, storage-nya itu loh, yang cuma 16 GB. Ya udah pasti habis lah. Padahal TikTok nggak ada, Facebook nggak ada. Apalagi PUBG atau Mobile Legend. Ya tiap minggu udah ngapus-ngapusin kenangan indah bersamanya lagi. Kira udah nggak tahan lagi tuh gue. Rasanya tuh pengen buka tuh celengan babi gue pecahin buat beli iPhone baru. Sampai gue jadi inget, gue tuh masih utang Indomie seminggu tuh sama ibu-ibu kantin. Bisa malu gue mau mecin nih, mecin yang direndang tuh. Kalau gue beli iPhone 12. Jadi mau nggak mau, gue mesti riset dulu. Apa sih yang fiturnya tuh paling banyak. Terus dengan tabungan yang gue punya ya supaya nggak rugi-rugi amat. Ya anti rugi-rugi klub lah. Akhirnya gue dengerin tuh, gue simak video-video review dari MKBHD, Dev2D, Gadgetin, Sobat HP. Tapi tetap aja, gue masih malah tambah pusing mau beli yang mana. Ternyata friend, beli HP itu ternyata kayak nyari pasangan hidup. Kita bisa aja macarin puluhan orang, punya pasangan banyak, tapi kalau kita nggak tahu apa yang pas buat kita, ujung-ujungnya ya nggak cocok. Ya untungnya gue udah dapet sih. Hehehe. Jadi friend, gimana nyari HP yang sesuai dengan budget yang cocok buat kita nih? Kalau gua, pertama gua nanya dulu ke diri sendiri. Sebenarnya HP itu kegunaannya buat apa sih di hidup gua? Dia berperan seperti apa? Selain buat komunikasi dan stay connected, gue pakai HP juga buat baca buku, soft copy, ebook, terus nonton Netflix, kadang-kadang ngegame-ngegame santai. Gue bukan kayak vlogger gitu ya, jadi jarang pakai foto atau video-video yang high quality. Yang penting hasilnya clear aja gitu. Productivity juga yang simple-simple aja kayak nulis-nulis catatan sama konsumsi ya email-email kantor lah. Yang paling kita nggak bisa hindarin itu sebenarnya transaksi keuangan. Karena 90% itu gue lewat HP. Kalau lo gimana? Biasanya HP buat apaan aja sih? Kasih tahu gue ya di kolom komentar. Kedua, gue coba list down speknya tuh yang diperlukan apa aja sih. Yang ini wajib kalau buat gue ya. Yang pasti memori tuh paling nggak 128 GB. Biar nggak kerja bakti. Tiap minggu bersihin memori doang. Terus kedua, connectivity. Percuma kan lo HP bagus-bagus, tapi internetnya slow abis. Ya paling nggak 4G lah. Kalau bisa Wi-Fi 6 itu poin plus banget. Terus terakhir, dia harus dari brand yang punya track record yang bisa bisa nempatin janjinya. Terutama soal software sama security update. Ya kali deh milih pasangan yang nggak bisa nempatin janji ya kan. Nah terakhir, budgetnya berapa nih? Jangan sampai bonus tahunan lo kepake semua buat beli HP. Atau malah lo sampai ngutang. Padahal udah seret banget tuh buat bayar utang Indomie di kantin kan. Kalau gua, acuannya tuh maksimal tuh sekitar
taruhlah 5% dari gaji tahunan. Itu nggak ngitung-ngitung bonus ya. Kenapa 5%? Jadi nabung itu atau nyicil tuh bakal lebih ringan. Kalau gue sih sebisa mungkin nggak ngutang ya, jadi biar nggak kebiasaan. Termasuk sama ibu kantin juga. Jadi misalnya gaji lo bulanannya 10 juta, ya berarti maksimal beli HP 6 juta. Kalau gaji bulanan 5 juta, beli HP ya batasnya 3 juta aja. Kalau mau beli HP 15 juta, ya bagusnya sih lo punya gaji bulanan yang 25 juta. Nah, 5% ini bakal terasa lebih ringan kalau lo milih brand dan jenis yang HP-nya itu punya software dan security update yang awet. Misalnya lo beli HP Samsung yang 15 juta. Samsung itu rata-rata software update-nya itu 2 tahun ya. Ini pertama kali rilis plus 2 tahun. Nah, mentoknya di situ. Nah, berarti tiap bulannya lu seolah-olah bayar 625.000. Ini dari awal rilis sampai 2 tahun dia dapat update. Bukan dari lo beli ya. Nah, sedangkan kalau lo beli iPhone yang harganya 15 juta. iPhone itu Apple tuh ngasih security update 4 tahun, bahkan bisa lebih. Ada 5 sampai 6 tahun. Nah, ini bikin nilai dia tiap bulannya itu cuma 313.000 atau bahkan bisa kurang lagi. Jadi murahan iPhone kan? Murah itu kalau lo bisa nggak ngerasa keberatan ngeluarin duitnya, friend. Jadi iPhone 15 juta itu hitungannya murah kalau gaji bulanan lo 25 juta atau lo udah punya tabungan gitu paling nggak 350.000 tiap bulan 4 tahun terakhir tentunya hitungnya. Itu cuma buat beli HP aja ya. Tapi ada catch-nya sih kalau kita pakai iPhone di Indonesia. Di sini tuh beli iPhone nggak langsung dari Apple-nya, jadi kerasa lebih mahal daripada beli di luar negeri. Dan kalau kita ngeliat dari spek tertulis, suka ketinggalan jauh tuh daripada Android yang harganya sama. Tapi nggak semuanya yang tertulis itu kelihatan indah di hidup ya, friend. Balik lagi ke budget. Menurut gue beli gadget atau HP atau laptop buat personal gitu, mesti nabung emang dari jauh-jauh hari. Kecuali buat yang produktif gitu ya. Misalnya dipakai buat side hustle, buat sampingan gitu, atau lagi emergency. Misalnya HP lo emang tiba-tiba rusak. Ya tapi itu kan harusnya lo udah punya tabungan ya, atau pakai tabungan investasi lo gitu, dana darurat. Idealnya itu ya. Anyway, nanti kita ngobrol lagi ya tentang pentingnya security update di HP. Terus brand apa sih yang ngasih security update paling oke? Supaya kita bisa nggak kena jebakan-jebakan dari teknologi yang kayak gini nih. Oke friend, segitu dulu dari kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.